Halo AI Trader. Nah, kali ini saya akan review hasil 3 bulan ya dari EA Vision Scalper versi 5.3. Nah, untuk Vision Scalper sendiri versi 5.3 ini kenapa nggak pakai versi 9 aja bang? Gitu yang ada niche filternya, atau pakai yang versi 5.5 yang ada load multipliernya. Silahkan cek kembali di playlist ya. Ada playlist Vision Scalper itu dari versi 9, kemudian ada versi 5.3 judul let's set ya, judul settingan. Itu bisa dicek karena di sana ada alasan kenapa saya pakai yang versi 5.3. Kenapa nggak versi 9 lagi? Kenapa nggak versi 5.5 ya? Jadi setiap EA saya itu ada settingannya dan ada hasil tiap minggunya, bahkan bulannya. Jadi silahkan cek lagi ke playlist ya, karena playlist itu seperti kategori. Jadi masing-masing EA sudah ada videonya sendiri-sendiri, sehingga memudahkan untuk mencari EA yang ingin dicari infonya ya, atau dicari hasilnya. Nah, kemudian untuk Vision Scalper versi 5.3 ini saya pakai akun Sen ya, akun bekas MC ya, akun Sen. Start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Untuk pairnya adalah allow 28 pair ya, allow 28 pair. Cuman untuk max trade ya, max trade maksudnya adalah max pair ya, bukan max trade, max pair ya. Max pair untuk one time atau untuk floating ya. Floating itu untuk OP adalah 5 pair. Jadi beda max pair dengan max trade. Kalau max pair itu berarti misalnya ada pair EU ya, EURUSD, GBPUSD, kemudian ada AUDUSD gitu, itu namanya 3 pair ya, 3 pair. Kemudian kalau misalnya max trade itu misalnya ada EUR, ada 3 posisi ya. Kemudian ada apa namanya GU misalnya di max trade cuman 3 posisi, jadi nggak akan nambah lagi. Tapi kalau misalnya max pair berarti dia hanya boleh 3 pair aja untuk OP, berapapun untuk layernya terserah gitu, cuman harus 3 pair aja. Yang lain pair sisanya masih ngantri ya, sehingga harus close dulu pairnya yang masih OP, harus close baru pair yang lain bisa masuk ya. Nah, kemudian seperti apa hasil di bulan ketiga ini? Mari kita cek. 16.957. 3 bulan berarti sudah cruise sekitar 69%. 69%. Ini ada peningkatan ya, peningkatan karena sebelumnya itu profitnya kecil sekali karena saya hanya pakai 5 pair dengan lot awal 0,03. Nah, satu lagi di parameter sendiri itu ada namanya auto lot, ada namanya fixed lot. Cuman kalau misalnya kita pilih auto lot, dia akan mulai di 0,01. Sedangkan kalau misalnya kita mau lot awalnya lebih tinggi dari 0,01, kita perlu pakai awal fixed lot ya. Fixed lot kemudian diisi fixed lotnya mau berapa. Cuman fixed lot itu berarti bukan untuk kedepannya seterusnya akan lotnya sama tetap, atau averaging lah istilahnya 0,01 misalnya lot kedua loh, kemudian layer ketiga, layer keempat itu bakal 0,01, enggak. Semua akan tetap marti. Cuman sayangnya di versi 5.3 ini tidak ada load multiplier, sehingga untuk martinya sendiri itu masih pakai kelipatan 2. Jadi lot awal tetap dikali 2. Nah, kita cek berapa pair yang masih OP. 1 ya, ada AUD NZT, CAD-JPY 2, kemudian ada CAF-JPY 3, NZT-JPY 4, NZT-USD 5. Jadi pas ada 5 pair yang OP ya. Jadi pair lainnya masih menunggu dengan floating masih minus 229 USD. Oke lah. Dan tentu aja di sini nggak ada SL dan TP-nya, di sini terhidden sama sekali, terhidden. Kemudian SL itu nggak ada ya, SL nggak ada karena ini marti
ya. MRT cuman ada TP ya, cuman ada TP. Kita cek hasil di bulan ketiga dari tanggal terakhir itu tanggal 2 September ya terakhir. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 30 September. Sip. Dapat sekitar 2.575 atau 25 USD. Terus sekitar 25% ya. Selama di bulan ketiga ini. Kayak saya bilang tadi ada peningkatan gitu, langsung growth sekitar 25%. Berarti sebelumnya adalah di 40-an ya. 14.000 ya berarti. Oke. Sip lah. Nah, kita cek lagi untuk per minggunya. Berarti setelah minggu ke-8 berarti minggu ke-9. September minggu ke-9 berarti dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Sip. 553 sen. Oke. Tuh rame banget ya karena memang allow 28 pair, cuman yang untuk yang OP di sini maksimal hanya 5 pair aja, sehingga per lain masih ngantri. Nah, di sini tuh. Jadi sekali apa namanya? Close ya. Close itu dia akan mencari profit sekitar 2 kali dari lot ya, 2 kali dari lot. Kayak ini misalnya 0,03 dia akan capai 0, bukan 0,06 tapi 6 ya. Kalau misalkan 0,01 kan dapatnya 1 USD. Kalau misalnya 0,03 berarti dapatnya 3, tapi ini 2 kali lipat jadi 3 kali 2 dapatnya 6 ya. Atau berkisar sekitar berapa, 200 poin ya, 200 poin. Cuman nanti kemungkinan akan berbeda hasil atau poinnya akan lebih dari 200 poin karena tiap pair ya, apalagi pair minor itu punya price-nya sendiri-sendiri, sehingga 0,01 kemungkinan akan beda antara pair USD misalnya dengan pair RGBP, itu bisa beda ya, beda dapatnya karena price-nya berbeda. Itu pun sama dengan ya pair mayor dan pair minor namanya. Sehingga untuk close-nya itu di sini kemungkinan pakai nilai ya, nilai dalam USD-nya 2 kali lipat dari lot lah gitu. Nih tuh 0, dari 6,8 kemudian nih 6,13. Sisanya kena slip peak ya, kena slip peak. Tuh bisa dicek tuh. Ini aja berapa? 69566 ke 69265. Itu berarti ada sekitar 300 ya. 300 poin. Tuh 300, kalau tadi 200 ini bisa malah 300 poin. Nah, benar ya 300 poin. 300 poin. Tuh, makanya kayaknya masih pakai lebih ke nominal ya. Nominal untuk close nih tuh 6 semua rata. Kita cek lot yang gede. Lot yang gede mana sih? Multipliernya lot yang gede kita cek. Ini minggu ke berapa tadi? Minggu ke 9 ya. Minggu ke 9. Tadi saya lihat ada 3000 ya, sampai 3000 ini dia. 15 lot. 15,36 lot. Wah, ini berarti bahwa drawdown-nya, floating-nya gede nih ya. Nanti kita cek berapa sih nominal drawdown-nya. Ini sampai dengan lot 15 loh. 15 lot gak ngotak. Wah, parah. Bisa aja ini akunnya hampir MC ya, beneran. Wah, parah 15 lot. Wah. Untungnya sih close ini. Parah 15 lot. Ini selama 3 bulan kayaknya ini paling gede 15 lot. Nanti kita cek lagi sampai minggu ke-12 kita cek apakah ada yang mengalahkan lot 15 ini. Cek lagi, mana lagi? Nggak ada ya. Karena pengaliannya adalah 2 ya, kalian 2. Jadi misalnya ada yang nanya ya, sempat ada yang nanya, "Bang, kok bisa muncul lot gede gitu?" Nah, apakah itu bug gitu dibilang? Apakah itu bug? Gini, kalau misalnya untuk lot yang gede, coba cek apakah itu EMRT. Kalau misalnya benar EMRT berarti ada kelipatan.
cek OP sebelumnya, apakah ada lotnya ya, berapa ukuran lotnya, kemudian dikali 2 kali 2 kali 2 ya, atau kali sesuai dengan lot multiplier di sana. Makanya akan kelihatan kalau misalnya tiba-tiba nih dari lot 0,01, kemudian seharusnya multipelnya adalah 2, harusnya masuk ke 0,02, tapi tiba-tiba dia OP 0,06 gitu. Nah, itu berarti adanya bug ya. Tapi kalau misalnya dia 0,02 kemudian lanjut lagi setelah 0,02 0,04, berarti itu normal aja. Normal karena kelipatan selanjutnya ya. Nih, dari lot 15 berarti harusnya ada dari ini 7,6 ya. Dari 7,68. 7,68 dikali 2 itu adalah 15,36. Jadi hal untuk ini adalah normal, bukan suatu bug. Oke, sip. Mana lagi? Ada lot gede nggak? Ini baru minggu ke-9. Wah, rame banget. Ada ini 0,96 ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nggak ada lagi. Kita cek minggu ke-10. Minggu ke-10 dari tanggal 12 ya, sampai dengan tanggal 16. Minggu ke-10 dapat 496. Tadi 500-an, sekarang 400. Berarti per hari bisa aja dapat 0,5 ke atas ya, 0,5%an itu dapat lah gitu per hari. Kita cek ada nggak lot yang gede. Belum ada yang mengalahkan 15,36. Mana lagi lot gede? Oke, masih normal nih. 0,96 ada 1,92, masih normal ya. 1,92, oke normal lah. Lanjut lagi, oke belum ada lagi yang gede. Itu minggu ke berapa tadi? Minggu ke-10. Selanjutnya minggu ke-11. Minggu ke-11 berarti dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23. Minggu ke-11 dapat 643. Oke, lebih banyak ya. Kita cek mana lot yang gede. Ada 0,96 lagi. 0,96 terus muncul ya. Ini JP terus wah parah. Karena JP itu pair yang scam. Nah, scamnya adalah flatnya ngeri ya, flatnya ngeri banget. Dan trennya bisa sangat kuat ya, satu arah banget. Makanya pair scam. GBP juga tuh sama. GBP, JPY, pair scam. Lanjut lagi, mana sih lot yang gede? Mana lot gede? Ada lagi lot gede. Oke, normal semua. Nggak ngotak deh sampai 15,36. Oke, terakhir minggu ke-12. Minggu ke-12 bertar tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Sip. Dapat 823. Oke, ini lebih banyak nih dapatnya. Kita cek ada yang lot gede nggak. Karena biasanya kan semakin lotnya gede gitu kan, otomatis harusnya profitnya juga gede karena TP-nya cukup jauh gitu. Tapi kalau dilihat dari tadi di minggu ke-9 dapatnya standar-standar aja gitu, nggak banyak-banyak amat gitu. Berarti memang walaupunnya lotnya gede di sini untuk vision scalper, dia akan close-nya pakai trailing stop ya, trailing stop tersebut sehingga dia akan close walaupun profitnya kecil, yang penting close gitu. Tuh dibuktikan bahwa nggak ada lagi lot gede ya. Lot yang melebihi 15,36. Paling gede tadi cuman sampai satu lot ya. Nggak ada yang mengalahkan 15,36.
Oke, sip. Belum ada yang mengalahkan 15,36. Total di bulan ketiga ini adalah tanggal 5 sampai tanggal 30 September 2.575 sen. Wah, ini parah nih. CPI bener-bener parah bang. CPI semua loh. Oke, sekarang mungkin kita cek untuk drawdown ya. Drawdown di MK5 nya berapa. Nah, ini dia MK5 nya ya. Jadi ini adalah akun bekas MC, sehingga persentasenya itu masih min 100% ya. Dan drawdown di sini masih terpampang di dashboardnya masih min 100 karena memang ini bekas akun MC, sehingga ini nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita baca. Dan untuk melihat drawdown kita perlu langsung ke resiko, ke drawdownnya aja. Di sini sudah dikalkulasikan untuk drawdownnya ya. Nah, di sini dapat lihat untuk drawdownnya itu kalau buy balance ini karena hasil MC, sehingga ya masih 100%. Cuman untuk kita mengecek tadi ada 15 lot itu sampai berapa floatingnya, yang benar adalah ini buy equity floatnya sampai 57,25% atau 8.065 US sen. Ngeri banget. Apalagi kalau pakai status USD ya, status USD atau 10.000 sen. Itu benar-benar 80% ya. Karena ini balasnya sudah meningkat, sehingga 8.000 ini masih termasuk 57% ya, 57%. Parah banget, sampai 15 lot di soalnya. Untungnya bisa close. Coba kalau misalnya trennya masih kuat, wah pasti sudah MC sekarang ya. Benar, padahal untuk menurunkan resiko Vian scalper itu hanya di pair-nya ya. Hanya di pair-nya. Untuk max pair, bisa juga untuk di allow trade-nya. Sehingga mungkin pair-pair yang volatil tinggi sekali atau pair-pair scam yang saya bilang tadi itu jangan digunakan, atau gunakan hanya sekejap. Karena ada opsinya, 3 opsinya allow trade gitu. Allow trade berarti bisa trade seterusnya, kemudian ada continuous atau apa gitu kan, atau cuman close trade immediately gitu. Jadinya kalau misalnya dia OP, dia akan close cepat sehingga nggak akan OP lagi gitu. Ada juga, jadi ada pilihannya ya. Jadi untuk Vision Scalper sebenarnya masih bisa diutak-atik sih untuk mencari best set ya, best set, atau untuk menurunkan drawdown dengan pair ya, pair yang sangat-sangat volatil dihindari ya, kayak gitu. Oke, cuman akan sebanding dengan profitnya akan semakin kecil ya. Namanya juga EMRT kan, semakin sedikit pair semakin kecil drawdown, maka profitnya juga akan sebanding, akan kecil. Semakin gede floating, profitnya juga akan sebanding gede gitu. Oke, jadi cukup ya untuk review dari EA Vision Scalper versi 5.3 di bulan ketiga ini. Akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang, jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau resiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.